imam besar Yahudi pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka menangkap dia. Gitu, Bang. Iya. Jadi betul tadi yang saya bilang, kalau Yahudi Abang tanya, mereka pasti setuju dengan kurban. Enggak, Yahudi ingin menumbalkan Yesus demi bangsa mereka, agar bangsa mereka dan tempat suci mereka itu tidak dirampas oleh orang Roma. Itu, Bang. Enggak, Mereka ingin masalahnya Bang, nggak ada kata-kata tumbal di situ, Bang. Kalau tumbal itu kan persembahan. Nggak ada kata-kata tumbal di situ. Kalau persembahan itu kan Ya, tumbal, tadi kan abangku. sudah kita bacakan, Bang. Oh, itu bahasa Indonesia kan ya? Enggak. Tadi kan di dalam ayat. Oke. Enggak. Gini, Bang. Kita kontekstual ya, Bang ya. Ya, silakan Bang juga, silakan Bang. Iya. Jadi ketika orang-orang Yahudi ingin menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan orang-orang Roma, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan Yesus. Kalau mempersembahkan Yesus kan berarti menumbalkan. Itu bahasa kita. Dan lagi-lagi di dalam Ibrani 6 nomor 28 kan jelas di situ. Ibrani 9 ya. Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Persembahan berarti ya ditumbalkan. Karena tumbal itu adalah sebagai upah kepada yang bisa membinasakan. Menurut konsep yang mempersembahkan persembahan. Misalnya nih, ada orang percaya kepada jin gunung. Jin gunungnya ini atau hantu gunung ini minta supaya kampung mereka itu tidak tercemar atau tidak dihancurkan oleh penyakit yang menular. Maka di antara mereka ada tua-tua yang kemudian didatangi oleh penunggu gunung ini dan mengatakan, "Berikan kepadaku, persembahkan kepadaku anak manusia, supaya penyakit ini saya cabut dari perkampunganmu." Maka mereka mempersembahkan. Nah, itu namanya tumbal. Meskipun tidak dikatakan tumbal, tetapi karena untuk membayar supaya tidak mendatangkan bahaya, ya itu tumbal namanya. Gitu, saudara. Jadi Yesus ini ya tumbal untuk kemudian orang-orang Yahudi tidak merampas tempat suci mereka dan tidak merampas bangsa Yahudi. Orang Romanya tidak merampas kemudian orang-orang Yahudi punya tempat suci dan bangsa. Nah, sedangkan kalau kita membaca seperti yang Anda baca sendiri, Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 ini, ternyata tuan rumah ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi sosial. Bukan karena tumbal dosa, tetapi tumbal untuk bangsa. Dan tumbal pun itu hanya untuk menyelamatkan bangsa mereka, bukan untuk menyelamatkan dunia. Setelah muncul Kristen, barulah ada doktrin tumbal untuk dosa dunia. Makanya saudara Kristen itu kelelahan, kecapean mencari data ketika diminta, mana bukti kalau manusia itu diwarisi dosa dari Adam? Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Ya, sampai kita menemukan selangkangan ular tidak akan pernah ditemukan itu datanya. Itu nggak ada, Bang.
Nggak ada. Tuhan berfirman, Adam, karena kau berdosa maka seluruh keturunanmu akan mewarisi dosa-dosa. Itu nggak ada. Itu buatan gereja awal mula. Itu doktrin dari Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Karena oleh satu orang kemudian turun ke bumi, maka dia satu orang ini menjalarkan dosa ke bumi. Itu fitnah. Fitnah terbesar yang dilakukan oleh Kristus padang gurun, yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus untuk melakukan fitnah besar-besaran terhadap kakek kita sebagai manusia pertama. Nah, ini Kristen harus melek. Oh, ternyata tidak ada dalil kalau ada dosa diwariskan Adam. Ternyata selama ini hanya ada bohong waris, bukan dosa waris. Tapi bohong yang diwariskan turun-temurun sudah 2000 tahun. 2000 tahun kalian menipu generasi berikutnya dengan mengatakan Yesus datang untuk nebus dosa kita yang diakibatkan oleh nenek kita Adam. Itu fitnah. Itu fitnah terbesar yang dilakukan oleh setan yang kalian aminkan. Tidak ada dalil, Bung. Bible masih ada di tengah-tengah kita. Bisa kita lihat. Saya punya di rumah Bible saya itu menumpuk. Kita cari, tidak ada dosa waris. Bahkan kalau Anda lihat dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan mengatakan apa? Aku Tuhan memberkati Adam, aku Tuhan memberkati manusia, baik laki dan perempuan aku berkati mereka. Sedangkan yang ada di Kejadian 4, Kejadian 3, fokus ke silakan. tema lah bang, fokus ke tema bang. Fokus ya itu dia bang, karena tidak ada perintah Tuhan nebus dosa pakai darah manusia, maka berdasarkan kejadian yang tadi, ya di Yohanes 11, jelas Yesus ditumbalkan untuk mengamankan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu kesimpulan saya bang, silakan. Baik bang, tadi abang yang menawarkan tema ini kurban versus tumbal. Tadi saya katakan bahwa kedua-duanya pun orang Kristen tidak mengimani kecuali kalau Yahudi. Nah, abang bawa dalil dari Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Dan tadi abang sudah izinkan saya untuk membaca satu perikop. Terima kasih Bang Juma. Tapi saya tidak menemukan dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 53 itu kata-kata ditumbalkan atau dikurbankan gitu bang. Atau abang punya ayat yang lain untuk memperkuat tema abang pada saat ini? Iya, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah dia orang yang digantung. 3:15. Galatia 3 ayat 15. 15. Oke, silakan Bang, silakan. Iya. 13, Sebab ada 13 sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Kalau kita berbicara konsep salib, menurut Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang... Izin bang. Bang Jum. Silakan. Bang Juma izin bang. Galatia 3 ayat 15. 13. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu 13. Iya. Oh. Oke, sebentar ya bang. Saya baca dulu ya bang ya. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, silakan Bang. Iya, ini Paulus ada dendam apa sampai Yesus ya dikatakan terkutuk dan dia harus menanggung dosa-dosa. Kenapa dia yang harus jadi tumbal? Bukankah dalam kajian-kajian yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 29:14, ketika mereka melakukan dosa, perintah Tuhannya apa? Bakarlah dagingnya, sapinya dan kotorannya, itulah korban penebus dosa. Jadi yang menjadi korban penebus dosa itu adalah lembu, sapi bagi Bani Israel. Nah, sedangkan Paulus mendoktrin dengan menghinakan Yesus dengan mengatakan bahwa Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis. Nah, ini sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ternyata tertulisnya di Ulangan 21
nomor 22 dan 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti Paulus sedang memfitnah Yesus bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Yesus ini dikutuk oleh Elohim. Ini kata Paulus. Sedangkan Elohim sendiri di dalam Yohanes 3 nomor 16 katanya Elohim yang berkata di situ. Katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Loh, dikasihi, loh, berkenan. Tapi kok salah bang. dikutuk? Yohanes 3 ayat 16 bukan itu bang. Oh, salah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu dia bang. Iya, Yohanes sehingga 3, dia 16, menganugerahkan, ya. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang Bang. tumbal. Iya, mengaruniakan dengan menganugerahkan anak itu yang tunggal. sama. Iya, yang tumbal atau yang tunggal bang, tunggal. Oh, yang tunggal berarti bukan tumbal ya? Nah, itu catat. Ya, yang bukan tumbal, tunggal. Iya. Supaya yang percaya tunggal, ya. tidak binasa, kan gitu. Berarti Yesus ini orang yang Ya, dikasihi selamat. Tuhan. Yesus orang dikasihi. Yesus adalah karunia. Loh, kok jadi Paulus katakan dia adalah orang yang mati terkutuk? Demi untuk dosa-dosa orang Roma. Ilmunya dari mana itu? Paulusnya dapat ilmu dari mana? Memfitnah Adam, mewariskan dosa. Memfitnah Yesus, dikutuk Elohim. Memfitnah Yesus, membatalkan hukum Taurat. Memfitnah Yesus, dewa yang nusul menjadi manusia. Ini Paulus ilmunya dari mana, abangku? Karena ketika orang Yahudi dimintai kurban, Imamat 1 nomor 2, perintahkanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Itu perintah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 4. Apa itu? Kambing, domba, sapi, lembu. Yesus sapi enggak? Bukan. Intinya tetap Yes. di Yahudi kan bang? Iya, betul. Ya, oke. Betul. Selamat. Bagi Yahudi, kurbannya hewan. Adapun mereka ingin membunuh Yesus bukan karena korban penebus dosa, tapi karena faktor ekonomi yang tadi. Karena faktor tidak mau bangsa mereka dirampas oleh penjajah, maka Yesus harus menjadi tumbal supaya mereka merdeka, tidak dijajah lagi oleh orang Roma. Nah, sedangkan hal ini berubah menjadi ajaran yang aneh ketika masuk di meja gereja. Tiba-tiba saja orang yang dibunuh, orang yang mengalami pencobaan dibunuh oleh Yahudi, tiba-tiba saja menjadi penebus dosa. Menebus dosa waris. Tuhan yang datang mengambil rupa manusia untuk mengasihi manusia dengan cara menebus dosa, mati di atas salib. Kok tiba-tiba berubah? Padahal dalam kaidah yang ada, Yesus datang membawa hukum Taurat, di mana hukum Taurat mengajarkan menggunakan hewan untuk nebus dosa. Yesus memerintahkan menebus dosa dengan menggunakan hewan, perintah Nabi Musa. Itu yang ada. Dan Tuhan mengajarkan Imamat 1 nomor 2 agar mengorbankan hewan, binatang. Dan bahkan di dalam Ulangan 18, Tuhan murka ketika ada orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Bahkan dikatakan begini, di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Lalu kenapa hal yang dibenci ini tiba-tiba berubah menjadi kunci keselamatan bagi orang Roma?
merembet ke Belanda. Menurut Bang Juma, siapa yang membunuh Tuhan Yesus itu siapa? Yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Roma bersekongkol dengan iblis yang diprakarsai oleh orang Yahudi. Yang tadi itu, Bang. Bukan orang Yahudi. Kristen ya, Bang? Bukan orang Kristen ya, Bang? ini. Bukan ya? Bukan. Orang Kristen ini korban dari orang Farisi, Paulus. Makanya saya katakan tadi, bagi orang Kristen diajarkan oleh makhluk padang gurun yang ngaku Kristus yang datang kepada Paulus bahwa kematian Kristus di atas salib itu untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Itu ajaran yang tidak pernah diajarkan sama sekali. Itu muncul di meja gereja. Bukankah itu, Bang, merujuk ke Yohanes 3 ayat 16 tadi yang Abang bilang? Loh, justru dia adalah orang dikasihi, berarti dia nggak boleh dikutuk dong. 3 ayat 16 tadi yang Abang bilang, yang itu perkataan Yesus sendiri, perkataan Allah sendiri. Iya, dia orang dikasihi kan? Orang dikasihi bisa nggak dibunuh? Enggak. Kata-katanya kan karena begitu besar kasih mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk supaya apa? Mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Oke. Ya? Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Sebaliknya kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita binasa. Jadi intinya di situ, percaya tidak binasa, tidak percaya binasa. Nah, Yesus mengajarkan ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19 nomor 12 dan seterusnya, apa kata muridnya? Wahai guru, apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa selamat hidup kekal? Apa kata Yesus, Bang? Jangan membunuh. Lakukan hukum Taurat ya. Iya, berarti lakukan 10 hukum Taurat. Iya, berarti kata Yesus, boleh nggak bunuh Yesus? Nggak boleh nggak bunuh Yesus? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Yesus dibunuh, iya makanya pertanyaannya, ya, Bang. Itu dari Yahudi. Ini Kristen nih, ini Kristen yang kena nih, yang terakhir. Makanya jangan bunuh Yesus. Kalau Yesus dibunuh, itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Silakan Anda jawab. Tadi saya sudah bertanya sama Bang Juma dan Bang Juma sudah menjawab bahwa yang membunuh Yesus itu Yahudi dan Roma, begitu Bang ya. Jadi artinya yang tadi pertanyaan Abang apa yang terakhir tadi? Saya lupa. Membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa, menebus dosa? Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa. Iya. Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa. Dalam sudut pandang Yahudi itu melahirkan dosa. Dalam sudut pandang kekristenan yaitu menghapus dosa. Nah, sudut pandang Kristen ini asasnya dari mana? Sudut pandang Kristen ini asasnya dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya ini untuk anaknya ini orang benar, dia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal ya banyak hal, Bang. Ya, termasuk kan untuk dibunuh. Dia punya visi dan punya misi dari surga turun ke dunia, datang ke dunia untuk dibunuh. Banyak. Enggak, ini yang kita bahas tumbal untuk ini. Dilahirkan, untuk menjadi tumbal, untuk dibunuh. Untuk mengajar, untuk kalau menyatakan itu jelas. Siapa Allah. Kembali kepada tema, Bang. Dan bagaimana surga. Kembali kepada mati karena dia manusia dan untuk dibunuh dan naik ke surga. Untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh. Untuk mati, Pak. Untuk mati, Bang. Untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh atau gimana? Kalaupun nggak dibunuh pasti dia mati. Iya, kita semua mati, tapi kita bukan penebus. Izin ya, Bang. Sekarang pertanyaan. Karena gini, Bang. Iya, saya nggak mau terbawa opini Abang karena kan tujuannya kan bukan untuk dibunuh. Tujuannya saya minta Anda yang klarifikasi. Saya hanya mengarahkan saja. Tidak ada yang perlu diklarifikasi karena tidak ada kata-kata dia untuk dibunuh di dalam Alkitab. Tapi yang Anda katakan tadi bagi Kristen itu adalah menebus dosa, itu ilmu dari mana? Atau tidak ada kata-kata untuk disengaja dibunuh, gitu Bang. Saudara, tapi tadi ketika Anda membawa Yohanes 3 nomor 16 kok larinya ke bunuh? Emang di situ ada bunuh? Itu kan mengaruniakan.
Kenapa Enggak, larinya ke tadi kan bunuh? pertanyaan abang kan Yesus itu mati untuk menambah dosa atau untuk menghapus dosa. Ya, bagi Kan gitu Kristen kan, menghapus Bang? dosa. Iya. Hah? Nah, saya tanya, itu ilmu dari mana? Membunuh Ya, orang oke. benar Dari adalah sudut menghapus pandang dosa itu. orang Kristen, dari sudut Iya, pandang iya. Ya, silakan Bang, Dari silakan sudut, Bang. Abang yang ngomong. sudut pandang orang Kristen ini, membunuh Yesus, membunuh orang benar, membunuh karunia Tuhan, itu adalah menghapus dosa. Membunuh orang yang dilarang dibunuh oleh Tuhan, itu menurut Kristen menghapus dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Masalahnya Bang, yang membunuh itu bukan orang Kristen, Bang. Kan tadi Justru Abang sepakat kan itu. orang Yahudi dan Justru orang itu. Roma. Justru Kan itu. begitu, Jadi, Bang. Artinya tuduhan iya. ini harusnya Abang arahkan kepada mereka. Gitu loh. Abang sendiri yang mengatakan tadi, bagi Kristen menghapus dosa, betul? Itu tadi pertanyaan Abang, kalau Yesus mati, apakah itu menambah dosa atau menghapus dosa? Nah, bagi Anda itu menghapus itu dosa. menambah dosa, bagi Kristen itu menghapus dosa. Oke, bagi Tuhan Kenapa? membunuh- Melalui kematiannya, dia turun ke dalam dunia orang mati untuk menyelesaikan semua upah dosa. Oke, itu menurut Kristen. Ya. Sekarang Ya, menurut Yahudi itu Ya. menghasilkan dosa. Menurut Kristen itu menghapuskan dosa. Menurut Ya. Tuhan Elohim, membunuh Yesus adalah Gak ada kata-kata membunuh Yesus. Tuhan Elohim Lah. gak ada membunuh Yesus, Pak. Membunuh makanya Yesus, saya Bang. bertanya, saudara, pembunuhan terhadap Yesus Enggak, bagi Yahudi, Bang Juma, abang terlalu kata ya membunuhnya, Bang. saya memang butuh diskusi sama orang yang punya intelektual tinggi. Kalau lemah IQ-nya susah saya, Bang. Ya, Apalagi saya orang yang mengikuti seperti narasi abang dari tadi. Iya, tapi tidak Dan tidak semua, tadi abang kan tidak sudah semua orang, sepakat. semua orang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, tapi tidak semua orang bisa mengimbangi tingkat intelijensi yang ada. Kenapa Nggak saya apa-apa, Bang. mengatakan? Saya di bawah sekarang, intelijensi abang pun nggak apa-apa. Ya, Yang bukan pasti itu saya masalahnya. hanya mengikuti narasi. masalahnya Anda berdiskusi kayak ular. Gantian dulu. Anda kayak Paten, ular gantian dulu, berdiskusi, saudaraku. Anda persis ular ketika Anda berdiskusi. Ketika Anda berhadapan, Makanya abang Anda sudah lari dari tema, Bang. Saya tidak lari dari tema loh. Saya mengatakan bagi Yahudi itu adalah melahirkan dosa. Bagi Kristen Anda akui itu menghapus dosa. Dua keadaan yang berbeda. Maka muncul pertanyaan saya. Bagi Tuhan, apakah membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Itu loh pertanyaan saya. Masalahnya, Bang, semua dalil yang abang tunjukkan tadi Tinggal dijawab, Bang. tidak Jawab. merujuk sama sekali dengan tema, Bang. Gitu loh, Loh. Bang. Yesus ini orang benar. Yesus ini adalah karunia. Yesus ini orang dikasihi. Dia orang benar. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Permasalahannya Tuhan mengatakan. Atau saya yang bertanya sama Bang, bisa, Bang? Saya yang bertanya sama Selesaikan Bang. ini dulu, Bang. Menurut Anda abang, boleh menurut abang bertanya. Yesus itu dikorbankan atau ditumbalkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, silakan Bang. Apa alasannya Kenapa? Bang bilang itu Oke. dua-duanya? Oke, baik. Ketika kemudian orang-orang Yahudi seperti yang kita baca tadi, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma, maka mereka butuh penebus. Mereka butuh korban. Mereka butuh tumbal. Siapa yang mereka tumbalkan? Yesus. Penebus apa kurban apa tumbal, Bang? Itu Dua-duanya. berbeda loh, Bang. Dua-duanya, Ada yang bilang Bang. penebus. Oke, tiga-tiganya Oke. kalau gitu. Apalagi? Pembebas juga boleh. Berarti penebus dari apa menurut abang? Penebus dari tekanan orang Roma. Oke, lanjut Bang. Pembebasan dari jajahan orang Roma. Tumbal supaya mereka tidak dijajah oleh Roma. Korban supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Semua kena. Begitu juga di Kristen. Kristen bagi Yesus bagi Kristen adalah korban dan juga tumbal sekaligus persembahan. Semuanya kena. Contoh,
Ada dalilnya, Bang. Ada dalilnya. Coba 1 Bang Yohanes tunjukkan. 2, 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku Di mana yang kekasih. Yesus jadi korban, jadi tumbal bagi orang Kristen. Coba tunjukkan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya tadi sudah katakan kepada saudara Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Kalau Anda melihat di 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Dikorbankan. Bang, saya baca ya, Bang. Iya, Saya silakan. baca ya, Bang. Silakan. Izin ya, Bang Juma ya. Silakan. Saya baca ya. Silakan. Oke. Silakan. Sebentar. Ibrani 9 Nomor 28. ayat 28. 28. Saya mulai dari ayat 27 ya, Bang. Silakan. Oke. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nggak ada kata-kata tumbal dan kurban di situ, Bang. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan itu terjemahan yang keliru. Mengorbankan di situ bahasa Yunaninya adalah dispero. Kenapa jadi abang yang mengubah-ubah kitab kami? Bang, original teksnya itu prospero, Bang. Prospero itu artinya, nah itu aku bilang IQ rendah. Enggak.